Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini cuaca cerah, hati pun ikut cerah. Kali ini kedatangan lagi motor ya, yang minta diservis. Katanya kalau nanjak itu berebet-berebet, sama kadang-kadang ditarikan gas awal itu berebet-berebet juga katanya, berebet. Oke, seperti biasa langkah pertama kita siapkan alat dan kunci-kuncinya ya. Seperti obeng, kunci T10, kunci T8, tang, obeng min, dan lain-lainnya juga ya. Karena di sini kita akan membuka bagian TB ya, atau throttle body. Jadi kita harus membuka dulu cover bodinya menggunakan obeng plus, dan juga membuka bagian jok ya menggunakan kunci T10. Karena di bagian tersebutnya biasanya yang menjadi masalah beat seperti ini ngempos ya, ataupun berebet di awal tarikan gas, itu ada di sensor bagian TB yang menempel di bagian TB ya. Jadi kita harus membuka bagian jok dan covernya dulu agar pekerjaan kita itu lebih leluasa ya, lebih gampang. Dan mungkin teman-teman di rumah juga ada yang mempunyai motor dengan kendala seperti ini, bisa disimak videonya apa saja yang mesti dibuka dan apa saja yang mesti dibersihkan ya, dan apa saja yang mesti dicek. Karena kadang-kadang gejalanya sama tetapi permasalahannya itu berbeda. Namun untuk di motor ini kebetulan ini gejalanya berebet di awalan bukaan gas ya. Jadi saya akan memeriksa bagian sensor dan memeriksa bagian throttle body. Biasanya terdapat permasalahannya di situ ya, letak permasalahannya itu ada di situ. Mungkin teman-teman di rumah ada yang mempunyai motor seperti ini dan gejalanya mirip ya seperti ini, tarikan gas ngempos di awal, dan mau mencoba membongkarnya sendiri ya di rumah, bisa disimak videonya. Nanti saya tinggalkan penjelasan lengkapnya di deskripsi. Jika ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Mungkin saya bisa membalasnya dan bisa berbagi pengalaman yang saya ketahui, siapa tahu bermanfaat dan bisa mengikuti metode yang saya terapkan. Tekan tombol like agar saya terus bersemangat dan bisa terus berbagi pengalaman. Komen juga untuk membuka jalan diskusi ya. Nah guys, kadang-kadang gara-gara ini ya, salah satu penyebab motor berebet ini ya, kopor. Kita bersihkan, oke, tonton terus videonya. Bersihkan pakai karbu cleaner ataupun karbu naon teh ngaranna teh karbu cleaner, lamun teu injektor cleaner bisa lah sebut gitu, atau aku bensin gak bisa. Lanjut pembersihan TB ya, throttle body. Sebelum itu kita buka dulu ya baut 8 yang menempel di kedua bagian komponen ini. Lanjut disiram pakai bensin ataupun disemprot pakai karbu cleaner, apapun itu cairan pembersih ya. Dan jangan lupa disemprot menggunakan kompresor angin, semprotan angin kompresor. Digosok-gosok pakai koas bisa, pakai sikat gigi juga bisa ya. Dibersihkan saja, digosok-gosok sampai semuanya terlihat bersih. Dan jangan lupa membersihkan bagian saringan udaranya ya, atau filter udaranya, agar semuanya bersih dari debu ya. Karena sedikit debu juga bisa menyumbat aliran udara ataupun aliran bahan bakar yang masuk ke ruang bakar ya. Nah itu bisa membuat motor berebet juga ya, salah satunya. Dan mungkin teman-teman ada yang membongkar di rumah ya, tidak mempunyai semprotan angin dari kompresor.
Bisa dengan cara dijemur atau dipoe ya. Setelah melakukan pembersihan seperti ini, langsung dijemur saja, tunggu kering agar hasilnya maksimal ya. Perlu dicatat juga ya, untuk setelah pembersihan throttle body ini dan soket-soket sensor yang ada di throttle body ini, jangan lupa kita mengecek bagian mil ya, bagian mil ataupun menghitung kedipan mil. Cek juga tekanan full pump ya. Biasanya kalau tekanan full pump di bawah 40 PSI itu kurang normal ya. Harusnya di atas 40 atau di atas 39. 38 sampai 40 itu bisa dikatakan normal ya tekanan full pump. Bang, bagaimana jika tekanan full pumpnya di bawah angka 38? Itu bisa dikatakan tekanan full pump kurang normal ya. Motor mah hidup, cuman biasanya di tenaga itu kurang, karena debit bahan bakar yang harusnya masuk itu lebih dari 38 ya kalau dihitung dari tekanan full pump. Jadi otomatis hasil pembakaran pun kurang. Nah, otomatis hasil tenaga pembakaran pun juga kurang ya, jika dilihat dari tekanan full pump itu kurang dari 38 ya. Setelah semua komponennya bersih dan kering, langsung kita pasang kembali ya. Kita rakit ulang kembali ke posisinya semula ya. Jangan lupa cek mil manual ya. Dan di sini saya menemukan kode mil kedipan dengan 8 kedipan dan 12 kedipan. Dan untuk kode kedip 8 itu sensor TPS, dan yang 12 itu sensor injektor ya teman-teman. Bagaimana cara menghitung kode mil manual di motor Honda? Nah, mungkin itu bisa dibahas di video selanjutnya ya, atau bisa komentar dulu di kolom komentar di video ini ya. Nanti saya buatkan videonya terpisah khusus untuk membaca kode kedipan manual di motor Honda. Periksa dulu kode mil. Mantap. Starter. Sekali deui bisa deui kode DPC-na. Kode milna. Langsung. Man, udah terhapus. Oke, baru mandi. Set. On.
tekanan full pump, starter. Gas. Mantap. Oke. Penahan. Oke, Jang, motor geus beres ya. Normal. Bisa dicek milna. Set, kontak on. Nah, tidak berkedip ya, berarti sensor aman. Haruman heula, Jang. Nah, jadi masalahna aya di dieu, Jang. Nah, sensor-sensor, Jang. Setelah pergantian sensor, di reset ulang, di reset manual, motor aman. Oke, lanjut pemasangan, guys. Pemasangan ya, motor aman ya, motor hirupan, otak on. Baru men lah, kode iya nak. Nah. Waduh, ya udah bawa kapal labuan gimana tuh nanya, abong. Oke, waktunya pemasangan. Gaskeun. Oke, waktunya pemasangan ya. Motor sudah normal, kita rakit kembali ya komponen yang kita tadi copot seperti saringan udara, throttle body, dan semua soket injektor yang kita lepas tadi ya, kita pasangkan kembali, kita rapihkan kembali, dan jangan lupa memberi lakban pada soket bagian injektor agar tidak guclek ya. Kadang-kadang itu guclek juga berpengaruh ke performa mesin ya. Dan untuk yang ingin tahu bagaimana cara menghitung kode mil atau kode DTC, bisa di komen ya di kolom komentar. Nanti saya siapkan videonya terpisah ya, dan bisa buat kita diskusi juga ya. Tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Dan sedikit tips untuk pemeliharaan motor injection jenis Matic seperti ini ya. Yang pertama, diusahakan saringan udara itu dicek ya berkala ya. Kalau bisa 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali ya dicek. Kalau terlihat kotor ya diganti. Kalau masih bisa dibersihkan, bisa dibersihkan dulu. Yang kedua, jangan sampai bahan bakar atau bensin itu sampai habis ya di tangki bensinnya. Itu dapat menyebabkan rotak full pump cepat lemah ya. Karena kalau rotak full pump lemah, performa mesin juga akan menurun ya, seperti kurang tenaga dan ngempos dan berbet. Dan yang ketiga, biasakan servis rutin ya, sebulan sekali. Bawa ke bengkel langganan teman-teman masing-masing ya, minta di servis injektor, servis throttle body, ataupun servis CVT, dan yang lainnya juga bisa dicek ya. Langsung semuanya dicek agar menghindari kejadian mogok di jalan. Kalau sudah mogok di jalan, kita juga yang berabe ya, yang repot. Ah bang, saya bisa bongkar sendiri ya, silahkan. Bisa diikuti dengan metode yang saya bagikan di video ini ya. Jika teman-teman merasa bisa sendiri, silahkan. Karena tidak ada salahnya kita membongkar sendiri dan bereksperimen sendiri ya. Apalagi motor sendiri, bebas-bebas saja. Atau mungkin teman-teman di rumah nggak mau ribet, ya tinggal dibawa saja ke bengkel langganan masing-masing ya. Dan yang terakhir, jangan lupa tinggalkan komen untuk kita mulai berdiskusi. Tekan juga tombol like jika video ini dirasa cukup bermanfaat, dan share juga kemana kalian pun share ya, kalian suka bisa berbagi kemana saja, agar saya selalu bersemangat membuat
video-video pengalaman dan berbagi seperti ini. Motor sudah beres, sudah bisa digunakan, aman. Saatnya nelpon anu boga untuk diambil ya, ataupun untuk pelajaran. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan masih butuh dukungan dari kalian. Yang suka bisa like, yang nggak suka bisa tetap like. Oke. Share sebanyak-banyaknya, kemana we share apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.